Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menggunakan Candy Machine untuk kita membuat NFT pada jaringan Aptos. Oke, di sini ada beberapa source code yang dapat kita gunakan. Yang pertama itu kita menggunakan FTM Labs dan yang kedua di sini menggunakan Moxia Protocol. Untuk di video kali ini saya akan menggunakan source code dari Moxia Protocol. Untuk requirement-nya sendiri, yang pertama di sini saya menggunakan Windows Subsystem Linux. Yang kedua di sini saya menggunakan Node.js versi 16 ke atas. Lalu di sini saya akan menggunakan Aptos CLI untuk nanti kita melakukan deployment dari smart contract-nya. Yang keempat ada Aptos SDK untuk nanti kita berinteraksi dengan smart contract-nya. Dan yang terakhir itu untuk source code dari Candy Machine itu sendiri. Selanjutnya langsung akan kita simulasikan saja. Yang pertama kita akan download dulu ya untuk Aptos CLI-nya. Nanti di sini kalian sesuaikan saja dengan OS yang kalian gunakan. Sini saya gunakan untuk yang Linux karena saya menggunakan OSL. Jika sudah nanti di sini ada untuk OS-OS-nya, Mac, Ubuntu, Windows. Oke, setelah selesai downloadnya, kita langsung buat untuk folder project-nya saja. Nah, ini sudah saya buat ya untuk folder project-nya. Next-nya kita ekstrak untuk file Aptos.cl yang tadi telah kita download, lalu nanti kita masukkan ke folder sini ya, folder project-nya. Nanti kurang lebih seperti ini. Jadi di project kita ada satu file dengan nama Aptos. Next-nya kita akan buka IDE. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Kalau sudah kita masukkan saja untuk project-nya. Oke. Yang pertama di sini saya akan melakukan cloning dari Aptos Core-nya terlebih dahulu. Ini ya, Aptos Core ini. Ini kita clone saja. Ini saya menggunakan terminal, new terminal. Di sini saya menggunakan git base. Ya, git clone. Oke, ini telah selesai kita clone. Jika kita lihat di sini ada satu buah folder di mana ini isinya ada untuk source code yang Aptos Core-nya. Next-nya di sini kita akan melakukan clone dari Candy Machine itu sendiri. Candy Machine ini ya, kita clone saja. Kita git clone. Oke, ini telah selesai. Kalau kita lihat sekarang ada dua folder ya. Yang pertama itu Aptos Core-nya, yang kedua Candy Machine-nya. Nanti untuk yang Aptos ini kita pindah ke dalam Candy Machine saja. Kita pindahkan. Nah, ini ya. Oke, next-nya di sini kita akan membuat wallet address-nya. Di sini saya menggunakan Martian. Kalau kalian belum memilikinya, silakan kalian install saja. Nah, ini saya akan membuat yang create a new wallet. Nah, ini jika sudah, ini berarti untuk wallet address kita ganti ke jaringan DevNet saja. Lalu untuk mengisi balance-nya cukup kita mengklik button airdrop ini. Oke, ini telah selesai ya. Next-nya kita akan masuk ke folder yang Candy Machine. Kita di sini akan menggunakan WSL. Nah, di sini saya akan menggunakan perintah aptos init. Nah, di sini saya menggunakan jaringan untuk DevNet. Nah, ini untuk private key-nya kita ambil dari sini ya, dari setting, lalu ada account detail. Nah, sini ada private key-nya. Kita copy saja lalu kita pindahkan.
Oke, ini kalau kita lihat dia telah sukses ya. Nextnya di sini kita akan melakukan ganti address di Candy Machine-nya. Ini tuh ada di yang move toml-nya. Yang pertama kita ganti dulu untuk directory ininya. Ini tuh kan ada di luar folder Candy Machine ya, berarti kita hapus ini. Ini juga kita hapus. Ini kita hapus. Lalu untuk Candy Machine ini kita ganti dengan address kita. Ini ya, address kita ini. Tapi sebelum kita ganti, kita akan coba lakukan testing terlebih dahulu untuk smart contract yang tadi telah kita clone. Source-nya itu ada di sini ya. Nah ini kurang lebihnya. Sini ada script untuk testingnya. Nah ini ya, tes. Coba running. Ini kita ganti menjadi OX1 terlebih dahulu. Lalu kita lakukan perintah aptos move test. Nah ini jika telah berhasil, maka kurang lebih seperti ini tampilannya. Dia akan muncul untuk testingnya itu lolos ya. Lalu untuk test resultnya itu oke. Nextnya di sini kita akan coba deploy smart contract-nya ke dalam jaringan Aptos. Yang pertama di sini kita ganti dulu nih untuk Candy Machine-nya. Ini kita ganti untuk address ya, menggunakan address yang punya kita di Martian. Lalu di sini kita gunakan perintah aptos move publish. Ini ya, name. Ini Candy Machine namanya. Lalu ini address kita. Jika sudah selesai, kita enter saja. Ini kita yes saja. Oke, selesai. Ini telah berhasil selesai kita deploy. Kita coba cek ya di Explorer-nya Aptos. Nah ini telah berhasil, transaksinya ada. Lalu ini modul dari smart contract yang tadi telah kita deploy. Namanya Candy Machine, dan ada fungsi-fungsinya. Create whitelist, init candy, minting script, dan lain sebagainya. Ini nanti akan kita coba akses untuk berinteraksi dengan menggunakan nanti dari Aptos Client. Oke, nextnya di sini kita akan buat satu buah folder di dalam Candy Machine-nya dengan nama interact. Ini tuh untuk nanti kita interaksi dengan fungsi-fungsi yang tadi telah kita buat di sini. Ini ya, kita buat satu file saja dengan nama interact.ts. Nah ini karena kita akan menggunakan TypeScript, jangan lupa kalian instalasi TS Node-nya terlebih dahulu. Oke, yang pertama sini kita akan import terlebih dahulu. Nah di sini, sorry. Ini sebelum ini kita init dulu nih untuk package JSON-nya. Kita masuk ke base. Nah, ini ya, npm init. Kita enter saja, atau nanti dapat kalian sesuaikan dengan yang ingin kalian inputkan. Sudah, nanti akan ada satu file dengan nama package.json. Kita copy saja. Sini kita pindahkan di main save. Jangan lupa agar nanti tersimpan di package JSON ini untuk mengetahui dependensi apa sih yang kita gunakan. Sudah selesai. Oke, kita lanjut untuk membuat code-nya. Pertama di sini saya akan melakukan import from Aptos seperti ini. Lalu di sini yang pertama kita gunakan Aptos client, lalu ada Aptos account,
lalu ada voucher client, token client, dan coin client. Oh, satu lagi nih, TXN builder types. Lalu di sini kita akan buat satu buah objek atau variabel dengan nama node URL, isinya itu full node devnet.aptoslabs.com. Kita akan buat untuk voucher URL-nya, isinya https voucher devnet.aptoslabs.com. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat satu buah function dengan nama main. Ini kita ganti menjadi name. Kita hapus. Yang pertama di sini kita akan buat variabel client terlebih dahulu. New Aptos client, isinya itu node URL. Berarti di sini kita akan terkoneksi dengan jaringan devnet dari Aptos. Lalu untuk mengisi balance-nya kita menggunakan voucher. Nah, ini pertama kita masukkan untuk node URL-nya. Lalu yang kedua voucher URL-nya. Nah, next-nya di sini kita akan coba untuk membuat wallet address ya. Caranya kita buat dengan nama Salamon wallet sama dengan new Aptos client. Nah, seperti ini. New Aptos account. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita akan isi untuk balance-nya sebanyak satu Aptos voucher client .fun account. Di sini kita isi untuk akun Salamon wallet .address, isinya sekitar seperti ini. Oke, nextnya kita akan coba interaksi dengan candy machine-nya. Kita buat satu variabel baru, create candy machine. Ini yang pertama ada type-nya itu apa. Sini kita masukkan dengan entry function pilot, karena di sini kita ingin mengakses fungsi dari smart contract yang tadi telah kita buat. Lalu function, nah ini functionnya itu di mana sih? Functionnya itu berarti ada di address kita yang tadi telah kita buat ini ya. Lalu di sini untuk nama modulnya, candy machine itu nama modul. Lalu untuk nama functionnya di sini coba kita cek di smart contractnya itu ini ya, init candy. Nah, seperti ini. Lalu untuk type argumennya itu kita isi kosong saja. Dan yang terakhir ada argumen. Nah, argumen ini kita ketahui, kita lihat dari ini ya. Ini ada init candy. Nah, kita mulai dari sini. Untuk yang konsekuensi tidak perlu kita isi, karena nanti akan kita isi ketika kita akan melakukan transaksi. Jadi kita cukup mengisi dari yang collection name sampai dengan yang sheets ini. Kita coba isi. Yang pertama misal Salamon collection. Lalu ini juga kita isi, coba Salamon collection saja. Lalu ini untuk URI-nya kita isi misal firewall.com. Ini nextnya kalau kita lihat itu ada royalty-nya, royalty pay address-nya kita isi misal 100. Ini tuh untuk ini ya, untuk royalty point nominator, min time, sell minting time, dan lain sebagainya. Nanti disesuaikan saja dengan yang ingin kalian inputkan. Sheet-nya kita beri nama Salamon. Jadi kalau kita lihat di sini untuk total supply-nya hanya 1 ya, kita buat 100 saja. Jadi untuk pre-sale minting time-nya ada price-nya juga kita isi 0 nih.
sebentar, price-nya itu kalau kita cek di atas total supply 0 ya, benar. Ini kita ganti menjadi misal 1 aptos saja deh ya. Ini juga kita ganti menjadi 1 saja. Nah, jadi harganya tuh sebesar 1 aptos. Nanti untuk ini kita isi 2 saja. Oke, di sini kita coba buat function txn request client.generate transaction. Nah, ini Salamon wallet address. Nah, ini tuh sebenarnya masuk ke yang signer ini nih. Jadi kita tidak perlu inputkan di sini. Lalu nama objeknya create candy machine. Kita buat lagi untuk transaction-nya atau client.generate Salamon wallet txn request seperti ini. Kita buat lagi untuk transaction race-nya sama dengan await client.submit signed BCS transaction. Isinya itu ada BCS TXN ya. Dan yang terakhir di sini kita akan coba dapatkan untuk resource account-nya. Kita isi ini aja ya. Nah, ini kita isi wait for transaction with result. Ya, transaction res.hash seperti ini. Terakhir kita konsol log saja. Candy machine address kan address ya, candy machine ini transaction sorry. Karena kalau address nanti kita dapat yang dari get resource account ini. Transaction res seperti ini. Kita coba running. Ini kita coba ts not interact.ts. Ini ada error, coba kita cek. Di sini tuh ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Kalau kita cek di sini tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, ini kurang 1 nih. Kita cek untuk yang kurangnya. Oh, sorry. Ini kalau kita perhatikan tuh harusnya ini pay address-nya tuh ini ya. Salamon wallet address. Nah, kalau kita lihat kan ini address ya. Tadi saya salah, ini salah untuk menginput di sininya. Kita coba kembali. Ini error nih, kita cek errornya. Oke, ini kita cek ternyata ini salah. Ini harusnya bukan generate BCS simulation tapi transaction. Nah, seperti ini. Kita coba cek lagi. Nah, ini telah berhasil ya. Tapi ini harusnya kita ini dulu nih, kita tambahkan transaction.hash-nya. Kita coba ulang. Nah, ini untuk transaction dari candy machine-nya. Kalau kita lihat di sini, nah ini transaction-nya berhasil. Lalu kita memanggil fungsi dari candy machine init candy. Sini kalau kita lihat juga ada payload nih, payload yang kita kirimkan. Di sini kita berarti memberikan harga 1 aptos, lalu kita buat untuk dari total supply-nya itu sebanyak 100. Nextnya kita coba buat function untuk mintingnya.
Pertama kita buat untuk address dari yang receivernya atau minting wallet. Ini atas account seperti ini. Ini kita buat const create minting script sama dengan ini type-nya seperti biasa, entry function pilot, lalu functionnya itu sini kita lihat dari yang di atas ini ya. Kalau kita lihat itu untuk functionnya itu dia namanya ini ya, minting script nih. Lalu di sini ada type argumen, kita kosongkan saja, dan terakhir ada argumennya. Jangan lupa di koma. Ini kita isi untuk candy machine dari addressnya. Dapatnya dari mana sih? Dari sini get resource account, ini ya, change, kedua address. Ini lalu kita execute saja untuk transaksinya. Ini tuh bisa kita kopas dari yang sini. Ini kita tambahkan satu saja. Kita hapus. Nah, di sini tuh ininya kita butuh ini untuk execute-nya. Nah, ini berarti kita ganti dengan minting wallet. Ini kita ganti dengan create minting script. Ini kita ganti dengan minting wallet juga. Ininya kita ganti dengan ini ya. Ini juga kita ganti. Transaction rest-nya kita ganti dengan ini. Kalau sudah, kita coba console log saja. Min text-nya ya, min transaction-nya. Nah, ini transaction rest 1. Oke, kita coba running. Ini ada error account not found. Coba cek. Problemnya karena untuk yang address dari minting wallet ini belum kita isi nih balance-nya. Ini harusnya errornya bukan account not found ya, tapi mungkin address tidak cukup ya. Isi saja. Kita coba minting. Nah, ini telah berhasil untuk mintingnya. Kita lihat untuk transaction-nya. Ini gagal. Kalau kita lihat gagalnya kenapa ya? Kita lihat minting script file ada di sini. Oh, ini nih false-nya. Kita coba ya. Nah, ini nih kita coba apakah berhasil atau tidak. Nah, ini sukses nih ya. Tadi ini saya kurang nih, harusnya ada 5, 1 2 3 4 5. Ini harusnya 5 di sini, 1 2 3 4 5 ya. Itu isinya tadi tuh kalau kita lihat ini candy itu ini ya, token muta testing. Kayaknya ini butuhnya emang 5 sih seperti ya. Itu bisa kita cek di dokumentasinya di lain kesempatan. Oke, di sini kita telah berhasil melakukan minting transaction. Nextnya kita coba update nih untuk settingan dari candy machine-nya. Kita akan coba update menjadi pause minting. Lalu kita coba minting apakah berhasil atau tidak. Bisa kita copy saja. Ini
pause script ya, kita beri nama. Ini berarti kita beri 3 saja. Ini berarti kita ganti 3, intinya kita pakai yang ini ya, yang Salomon wallet address, karena kan ini owner dari Candy Machine-nya. Kita hapus saja. Functionnya di sini tuh pause minting. Nah ini ya pause minting, kita panggil saja. Kita ganti, oke, kita coba running. Seharusnya ketika minting itu menjadi error karena kan ini di pause ya. Kita coba lihat, seharusnya gagal. Nah ini ya gagal file. Ini errornya enggak, ini sih masih belum cukup jelas. Oke. Selanjutnya di sini kita akan coba lihat nih untuk data dari Candy Machine kita itu seperti apa sih. Kita komen saja. Kita gunakan client.getAccountResource. Ininya Candy Machine ID-nya. Lalu di sini tekan for nih. For-nya jangan for itu, for-nya for it saja. Ini ya. Sini kita sebut resource, lalu ini respon. Ini kita if saja, if resource.type-nya sama dengan OX3 token store, kita console log saja, console log resource.data. Oh ini ganti off ya. Kita coba running. Coba kita log dulu untuk resource ini ya. Ini kita lihat, oh collection nih namanya ya, collection, tapi nggak apa, kita lihat dari sini aja. Jadi ini untuk Candy Machine, untuk tab-nya Candy Machine. Nah di sini tuh ada datanya itu apa sih, ada base URI-nya, ada mintingnya itu berapa, status vote-nya seperti apa, lalu ada juga untuk harganya berapa, untuk minting time-nya itu berapa, dan lain sebagainya. Nah ini kurang lebih seperti ini bagaimana cara kita menggunakan Candy Machine dengan menggunakan source code dari ini ya, dari Moxia Protocol. Jika kalian mengalami kendala atau pertanyaan, silahkan komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk join Discord. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.